selamat datang di obrolan seputar politik digital. Kali ini kita akan membahas mengenai topik kecerdasan artifisial dalam politik. Oke, seperti yang kita tahu bahwasanya pada pemilihan presiden kemarin calon nomor urut nomor 2 mereka itu menggunakan AI sebagai alat kampanye mereka. Mau tahu pembicaraan kita selanjutnya? Kita udah ngundang nih narasumber kita yang tentunya sangat menarik banget. Nah, ini dia narasumber kita. Kita udah bareng sama narasumber kita nih. Kenalan dulu dong, Bang. Perkenalkan, nama saya Pri dari Ilmu Politik Angkatan 2021. Dan perkenalkan, nama saya Jono Pratama, saya dari mahasiswa Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta, Angkatan 2021. Oke, kalau kita bicara penggunaan AI di kampanye Prabowo Gibran, tentu cukup masif ya, karena strategi ini terbilang baru juga di Indonesia, dan tim Prabowo Gibran juga secara lengkap memakai banyak sosial media, utamanya TikTok sebetulnya ya. Yang menjadi salah satu tumpuan utama Prabowo Gibran dalam menjangkau pemilihnya. Dan frekuensi yang dilontarkan oleh tim Prabowo Gibran juga sangat masif, sangat sering, sehingga ya TikTok sebagai salah satu sosial media yang paling banyak digunakan oleh anak muda, khususnya Gen Z dan milenial, itu dengan sering terpapar oleh konten kampanye dari Prabowo Gibran yang menggunakan AI. Berarti menurut Abang menarik nggak? Tentu menarik, karena ini melihat dari karakteristik Gen Z juga kali ya, dan milenial ketika bicara politik nggak suka yang serius, nggak suka yang terlalu berang, nggak suka yang terlalu bahasanya ya, menyerang kaku. Jadinya tentu jadi salah satu poin plus juga dari tim Prabowo Gibran soal itu. Kalau Bang Jen? Kalau dari saya sendiri ya, terutama dalam melihat kampanye digital yang dilakukan oleh Prabowo Gibran dalam masa kampanye di Pilpres tahun 2024 kemarin, tentunya melihat kampanye digital yang dilakukan oleh Prabowo Gibran itu cukup masif dan menyebar luas, ada di mana-mana, baik itu di media sosial maupun langsung di lapangannya. Pertama, kalau dibicara soal di media sosial, tentunya ya seperti yang disampaikan oleh Raffi barusan, bahwasanya TikTok menjadi tumpuannya. Terlebih lagi dalam media sosial ini, tim Prabowo Gibran perlu disorot juga bekerja sama dengan para influencer, para artis-artis yang tentunya mempunyai exposure ataupun followers yang cukup besar dalam media sosial, dan tentunya itu juga pasti menjadi perhitungkan kembali kan dalam pengaruhnya di media sosial itu bagaimana dalam kampanyenya. Kemudian dalam praktika di lapangan juga tentu dalam penggunaan AI juga terbilang baru juga kan, seperti yang sudah disampaikan bahwasanya entah itu bermula dari sebutan istilah Prabowo Gemoy ataupun apapun itu, dan akhirnya itu dikemas secara baik oleh tim Prabowo Gibran sebagai salah satu strategi kampanye politika dengan membuat visual Prabowo Gibran menjadi AI, gemoy atau segala macam, dan ditampilkan dalam di banner-banner, spanduk-spanduk, baliho ataupun videotron yang ada di jalan. Jadi aku melihatnya juga cukup masif dan menyebar luas kampanye digital yang dilakukan oleh Prabowo Gibran kemarin. Oke, berarti dua-duanya secara nggak langsung menyebutkan bahwa strategi ini cukup menarik perhatian para Gen Z dan milenial gitu kan ya. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan kedua. Oke, kalau dibilang seberapa besar mempengaruhi pemilihan saya pribadi ya terhadap Prabowo Gibran, sebenarnya nggak begitu besar, karena tentu indikator utama kita memilih pemimpin adalah gagasannya atau visinya yang akan dibawa, dan perlu kita lihat juga ketika harga penggunaan AI ini kan yang ditonjolkan itu adalah gemoynya tadi, terus AI-nya tadi. Jadi kalau menurut aku pribadi kurang ada perdebatan atau dialektika dari gagasan atau visi dari Prabowo Gibran itu sendiri. Tapi memang realita masyarakat mungkin suka angka itu gitu kan. Dan PR-nya juga ketika memang penggunaan teknologi yang didapatkan ketika masa kampanye, harus dilihat juga target sasaran dari tim kampanye itu mau kayak gimana. Karena kalau menurut aku pribadi, kampanye door to door ke masyarakat organisasi publik secara langsung tetap menjadi salah satu upaya kampanye yang paling utama, karena
tidak semua halayak bisa dijangkau dengan penggunaan AI atau penggunaan sosial media sebagai salah satu untuk tombak kampanye. Ya perlu ada pendekatan terhadap basis-basis suara tertentu yang memerlukan kesiasan ataupun strategi khusus agar terjangkau terhadap pilihan masyarakat, untuk mengenalkan dan meyakinkan masyarakat bahwa Prabowo Gibran adalah pilihan yang tepat dan punya solusi untuk Indonesia ke depannya. Oke, untuk pandangan Bang Jen gimana? Kalau dari saya sendiri ya, melihat seberapa besar pengaruh kampanye digital kepada masyarakat yang dilakukan oleh Prabowo Gibran, dan tentunya itu lebih menarik atau enggak ya dibandingkan kampanye yang dilakukan secara konvensional ataupun terjun ke lapangan secara langsung. Tentunya kalau baiknya mungkin lebih, bagiku itu kampanye digital itu lebih menarik, akan tetapi itu lebih menariknya dalam menyebarluaskan strategi-strategi politik itu kampanye digital, mengenalkan sosok Prabowo itu seperti apa, mengenalkan sosok Gibran itu seperti apa, dan beserta juga tim pendukung-pendukung lainnya baik dari partai politik maupun influencer ataupun tokoh-tokoh bangsa lainnya. Itu secara media sosial itu cukup berpengaruh ya. Tapi kalau bicara soal hanya di media sosial saja, kalau kita perlu bicara soal masyarakatnya, itu nggak benar tuh secara psikologis ataupun emosional ya dari capres atau cawapres yang bersentuhan langsung sama masyarakat ya. Jadi sebenarnya itu baik media sosial ataupun konvensional ataupun non konvensional, ada sisi positif dan negatifnya, masing-masing ada kekurangannya. Dan terlebih lagi kalau dariku sebenarnya memang secara kampanye digital itu untuk menyebarluaskan kampanye-kampanye ataupun personal branding lah yang dilakukan oleh Prabowo Gibran. Terlebih lagi pengguna internet di Indonesia kan juga perlu kita perhitungkan. Pengguna internet di Indonesia itu ada sekitar 220 juta lebih kan, dan sekitar hampir di atas 50% dari pengguna internet Indonesia juga menggunakan TikTok kan ya. Mungkin itu jadi sebagai salah satu perhitungan juga kan oleh tim pemenangan Prabowo Gibran, kenapa dia mengandalkan strategi kampanye media digital kan, kenapa ditekankannya di media digital, dan kenapa memilihnya tuh di TikTok. Itu mungkin sebagai salah satu perhitungannya, karena masyarakat menggunakan platform TikTok itu lebih banyak, dan masyarakat Indonesia juga sudah hampir semua atau bisa dibilang mayoritas sudah menggunakan internet. Tapi ya tentunya juga seperti yang dibilang di awal, bahwasannya ya tidak hanya bisa mengandalkan kampanye secara digital saja, turun di lapangan dengan menyebarluaskan visi maupun misi. Terlebih lagi Prabowo Gibran kan juga mencanangkan visi misi ataupun program makan bergizi gratis kan. Ya tentunya juga perlu diperkenalkan ke masyarakat secara langsung bagaimana mereka kiranya menjalankan visi ataupun program yang akan dia dibawakan di kabinet yang akan datang tuh bagaimana. Jadi perlu diperkenalkan langsung ke masyarakat dan mendukung secara psikologis dan emosional masyarakat untuk memilih Prabowo Gibran di pemilihan presiden 2022. Tambahan sedikit kali. Ini ada kaitannya sama perilaku pemilih juga. Kalau kita bicara daerah perkotaan, kota besar, itu menggunakan sosial media kayak TikTok, Instagram, YouTube dan lain sebagainya sebagai tempuan utama kampanye akan berhasil. Tapi ketika kita bicara soal masuk ke daerah-daerah pelosok atau daerah dengan masyarakat yang karakteristiknya masih berdasarkan kasta atau lebih realistik atau lebih melihat tentang satu sosial, ekonomi dan segala macam, itu agak sulit. Makanya tadi Mas yang bilang, seperti juga bilang, mau sekalipun gimana jor-jorannya dalam tanda kutip ya, asal menggunakan AI, menggunakan sosial media untuk menggait suara publik, tetap harus ada strategi khusus juga ketika masuk ke masyarakat dengan kelompok pemilih yang memang lebih melihat satu paslon itu sebagai sosok yang itu hadir secara langsung di masyarakat. Jadi nggak bisa hanya bertumpu pada sosial media dan penggunaan AI-nya aja. Ya, mungkin juga aku menambahkan terkait perilaku pemilih. Tentunya juga ketika seseorang yang telah melakukan hak pilihnya dan memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024 kemarin, tentunya ada segmentasinya. Untuk masyarakat ini memilih Prabowo Gibran itu karena apa? Apakah karena kampanye media sosialnya kah? Apakah karena figur sosok
kepemimpinan Prabowo-nya kah, track record Prabowo Gibran-nya kah, ataupun karena pengaruh Jokowi kah? Karena kan kebetulan juga Prabowo juga sebagai salah satu paslon yang didukung langsung oleh Presiden Jokowi. Terlebih lagi juga mungkin karena entah masyarakat yang berbasis partai politik itu mendukung Prabowo Gibran karena partainya itu berkoalisi dengan Prabowo Gibran kan, dan masih banyak lagi. Jadi itu perlu perhitungan dulu. Oke, baik. Berarti jawaban dari kedua abang-abang ini terkait dua kampanye ini, antara kampanye menggunakan AI maupun secara door to door itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, mungkin langsung saja ke pertanyaan berikutnya nih abang-abang. Itu tuh ada ketimpangan di situ karena kita lihat dari proporsi jumlah pendukung partai di Prabowo Gibran lebih dominan dibanding paslon 1 sama paslon 3. Dan ya ada faktor ekonomi politik juga di sana, pengerahan sumber daya untuk misalkan menyewa desainer untuk buat AI-nya, terus bagaimana tadi yang masih bilang bayar influencer, pasti kan butuh dana yang tidak sedikit, dan itu mungkin salah satu koreksi juga di proses demokrasi kita bahwa akhirnya pas politik menjadi tinggi di situ kan, tapi akan jadi PR juga untuk paslon-paslon yang memang partai pendukungnya nggak begitu banyak. Harus ada opsi alternatif lain yang sekiranya bisa menjadi satu gebrakan baru. Contohnya Desak Anies. Dia kan antara Desak Anies yang langsung pergi ke semua masyarakat dan penggunaan Prabowo Gibran lewat AI, kan sama-sama dua gebrakan positif yang bagus di dunia kita, kan sama-sama jadi perubah permainan di prestasi politik kita. Jadi cara-cara seperti itu bisa dipakai ketika memang secara modal, secara sumber daya tidak terlalu besar dibandingkan paslon-paslon lain. Jadi itu konteks yang bisa kita pelajari juga. Oke, untuk Bang Jin sendiri gimana nih pandangannya terhadap pemanfaatan AI ini? Tentunya juga saya sepakat ya sama yang dinyatakan oleh Rafli barusan, bahwasannya ya tentu setiap paslon, setiap partai politik dan pendukung-pendukung lainnya pasti memiliki cost politiknya masing-masing kan? Dan tentu juga memiliki strateginya masing-masing. Dan tentunya kalau misalkan kita bicara soal AI, masih minim juga kan di sosok di Indonesia tuh yang bekerja langsung ataupun pakar lah dalam membranding komunikasi ataupun AI, tentunya di bidang politik kan. Terlebih lagi juga ini sebagai salah satu strategi yang baru, dan tentu itu menjadi PR juga kan. Sama terkait disinggung soal influencer, ya kita tahu lah bayar influencer itu bagaimana, meskipun kita nggak tahu ya di belakang itu bagaimana terkait pembayaran influencer, sehingga influencer tersebut tuh mau bekerja sama dan mendukung suatu paslon tertentu lah. Iya. Terus sama kemudian terkait kalau yang disinggung soal Desak Anies itu juga sebagai salah satu strategi yang positif sih ya, karena juga mengingat itu bisa berjalan baik konvensional maupun non konvensional, jadi bisa turun ke masyarakat langsung dan bisa digerakkan di media sosial juga. Jadi dua-duanya itu bisa langsung kena kan. Dan terlebih lagi juga kampanye Desak Anies ini nggak dilakukan oleh paslon lainnya. Meskipun di pasangan 03 yaitu Ganjar Mahfud ada yang namanya juga yang mirip-mirip entah Slepet email. Kita harus selepet menjadi bagian dari ketidakadilan kita, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi. Sama pokoknya adalah ke Ganjar ataupun Mahfud yang Tabrak Mahfud itu juga kan konteksnya sama ya. Mereka berdialog langsung dengan masyarakat dengan mengumpulkan aspirasi masyarakat dan pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang dikemas langsung di forum masyarakat itu langsung. Dan tentunya itu baik kampanye yang dilakukan oleh Prabowo Gibran, kampanye digital, dan maupun yang dilakukan oleh Anies Mohaimin dengan Desak Anies, itu menjadi legasi strategi politik yang
keberlanjutan sih. Tentunya kalau kita melihat di pada saat ini ya masih dipergunakan tuh strategi kampanye digital. Kalau misalkan kita melihat di dekat kita aja Pilkada Jakarta, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono juga masih mengedepankan soal kampanye digital AI kan. Dan desak Anies juga masih digunakan dengan dikemas. Kalau misalkan Ridwan Kamil itu ada yang namanya bahkan beda aspirasi Ridwan Kamil, itu konteksnya ya sama kayak desak Anies, paling gitu sih. Jadi menciptakan legasi keberlanjutan terkait strategi politik. Oke, berarti menurut abang-abang ini adanya AI ini berarti menciptakan ketimpangan gitu dalam kompetisi politik, yang dimana partai yang mempunyai cost lebih bakal mempunyai nilai plus di dalam kampanye itu sendiri. Oke, mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan terakhir. Sebenarnya terkait kampanye digital ini ataupun secara media sosial ini pasti ada plus minusnya untuk demokrasi kan. Misalkan kalau kita bicara soal kampanye, tentunya dari salah satu pasal ketika mereka melakukan kampanye digital itu poin plusnya adalah mereka bisa mengirimkan informasi terkait paslon ini itu secara cepat lah, dan dikemasnya itu bisa dalam bentuk yang macam-macam kan, entah itu yang sebelumnya misalkan kita kalau bicara soal Prabowo Gibran, sosok Prabowo-nya aja yang sebelumnya itu dikenal dengan tegas, kejam dan segala macam. Makanya itu tim pemenangannya itu membranding Prabowo-nya ini sebagai sifat yang lumai kan. Terlebih lagi yang sebelumnya dia dihujat karena suka joget-joget, padahal udah tua. Iya, padahal udah tua kan. Terus juga meskipun dari berawal dari hujatan itu akhirnya dipakai sebagai kampanye digital ya, terlebih lagi ditambah lagi dengan lagu Oke Gas ya kan, itu jadi semakin masif kan. Iya. Sama terkait demokrasi, sama tentunya juga kalau terkait nilai kualitas demokrasi yang nggak cuma dari sisi positif aja. Aku melihat kalau misalkan sisi negatifnya juga ada. Kalau misalkan kita bicara soal kampanye digital dan potensi adanya black campaign-nya itu kan jadi lebih besar dan lebih banyak lagi. Tapi kita juga nggak tahu ya black campaign-nya itu entah dari tim pemenangan kompetitor lainnya. Tapi aku nggak bisa menyatakan sesungguhnya kalau itu dilakukan oleh tim pemenangannya langsung, karena juga bisa aja sebagai masyarakat awam yang sebagai simpatisan paslon tertentu ataupun relawan-relawan lainnya yang nggak langsung terlibat secara tim pemenangannya langsung itu melakukan, ya pasti adalah ketidaksukaannya masing-masing. Misalkan saya pendukung 02, Saya kan orang dua. suka sama 03 karena apanya, dan 01 itu karena apanya. Jadi dari sisi terkecil pun bisa diserang untuk menjatuhkan pasangan lawannya. Jadi potensi black campaign-nya secara penggunaan media sosial itu bisa lebih kencang lagi. Dan itu ya tentu kalau bicara soal baik atau enggaknya buat demokrasi ya tentunya nggak baik dong. Kalau bicara soal black campaign yang menjatuhkan lawannya masing-masing aja, nggak menonjolkan keunggulannya masing-masing. Jadi gitu sih kalau dari yang Oke, kalau bicara soal apakah ada kaitannya dengan efek positif atau efek negatif terhadap demokrasi, mungkin aku mau bahasnya lebih ke dari sisi gagasan sama visinya aja sih, karena kan memang ditampilkan di sini dari Prabowo Gibran, Jokowi-nya, Oke Gasnya, terus penggunaan AI-nya adalah mencoba untuk menjangkau masyarakat umum yang tidak terlalu ingin bicara serius, bicara berat soal politik, tapi tetap bisa diterima. Tapi permasalahannya adalah suka nggak suka, terima nggak terima, politik harus ada gagasan ataupun visi yang akan bergesekan, karena itu adalah obat sehat untuk publik bisa berdialektika sama lain kan. Jadi ada opsi yang pada akhirnya melahirkan pilihan yang lebih objektif dibandingkan dengan misalkan hanya ketokohan aja gitu loh. Bahkan misalkan masyarakat memilih berdasarkan kesukaan sifatnya subjektif, itu lebih berdampak negatif tentunya terhadap perkembangan demokrasi. Tapi poin plusnya adalah penggunaan AI, terus penggunaan sosial media dalam strategi kampanye ini kan lebih membuka masyarakat yang tadinya mungkin susah mendapatkan akses informasi, terus bisa mendapatkan informasi secara lebih cepat. Dan sederhananya itu adalah
proses atau efek positif dari proses demokratisasi informasi yang semuanya punya hak sama untuk dapat informasi yang baik. Jadi ada dorongan juga untuk publik ketika memang tahu misalkan Prabowo Gibran yang tadinya Mas Dian bilang sosok yang tegas, yang keras, terus berubah aspek menjadi agak lembut, agak gemoy, kan masyarakat yang jika kritis akan searching ulang gitu, apakah betul Prabowo seperti itu, apakah betul Prabowo bersifat ABC sesuai dengan materi kampanye yang memang dikeluarkan oleh timnya sendiri. Jadi ya sebagai masyarakat politik yang pintar, harus kita bisa berpikir dua kali, bisa berpikir lebih kritis, dan bisa cross check juga. Intinya nggak ada nggak ada satu efek politik yang mengakibatkan masyarakat itu milih berdasarkan seperti yang subjektif ataupun berkepeng yang tadi potensinya itu selalu ada di masyarakat digital gitu. Mungkin itu sih. Kayak sama mau nambahin sedikit dong, tadi Mas Raffi menyinggung soal kampanye digital juga harus dikemas dengan visi misi program yang kan nggak cuma harus joget ataupun segala macam. Nah, jadi ya tentunya juga dengan memanfaatkan strategi kampanye digital ini juga memang harus ya memperkenalkan secara visi misi ataupun program yang disampaikan ataupun ingin direalisasikan oleh paslon ya ke depannya kan. Kalau bicara soal visi misi dan program, tentunya juga yang paling bekas dan teringat di pikiran masyarakat Prabowo Gibran dengan makan siang gratis ya kan? Mungkin dengan Anies Muhaimin dengan pendidikan gratis ya. Tapi 03 ini nggak terlihat nih apa yang ditonjolkannya dari visi misi program ini. Mungkin karena emang bisa jadi penggunaan strategi digitalnya kurang masif ya. Kita juga bisa lihat bersama lah kalau penggunaan media sosial juga dari paslon Ganjar Mahfud ataupun paslon 03 itu kurang masif. Jadi mungkin nggak ada visi misi ataupun program yang dijual langsung oleh paslon tersebut kepada masyarakat. Jadi ya masyarakat juga menganggap ya visi misi yang dibawakan ini cuma kayak ya udah normatif aja kan, nggak ada yang lebih diandalkan ataupun ya sebenarnya nggak ada produk yang bisa dijual dan menarik hati masyarakat aja sih sebenarnya. Pemilu, konten-konten hoax selalu merajalela dan tersebar masif di ruang-ruang digital, terutama melalui berbagai platform sosial media yang aktif kita gunakan sehari-hari. Bercermin pada pemilu tahun 2019 lalu saja, setidaknya terdapat 3.356 temuan isu-isu hoak yang terdistribusi ke masyarakat dengan berbagai kategori serta dengan persentase yang selalu meningkat hingga hari pemilu tiba. Lantas, bagaimana dengan pemilu tahun 2024 nanti? Jawabannya tentu saja. Tren memproduksi hoaks ini akan kembali mengalami peningkatan yang signifikan. Mengingat sejak pemilu tahun 2014 hingga saat ini, persentase penyebaran hoax menjelang pemilu selalu meningkat dan tidak pernah mengalami penurunan. Bahkan tidak sedikit pakar yang menilai jika fenomena hoax saat ini sudah menjadi bagian dari proses politik yang tak terpisahkan. Hoax ini dapat memicu polarisasi di tengah di masyarakat seperti lalu saja, merusak rasionalitas pemilih dan menurunkan kualitas pemilu sehingga terpilihnya pemimpin yang sebenarnya tidak kompeten. Bahkan lebih parahnya lagi, hoax juga berpotensi atau dapat menimbulkan berbagai konflik sosial, ujaran kebencian, bahkan sampai propaganda. Oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu memfilter setiap informasi yang beredar menjelang pemilu. Jangan mudah percaya isu-isu provokatif tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, mari kita melawan hoax. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Balik lagi ke statement aku sebelumnya ya, selama tim paslon ini tahu target marketnya itu siapa atau target masyarakatnya yang dituju itu siapa, akan lebih mendekatkan. Karena ya kita bicara soal jumlah pemilih Gen Z sama milenial di pemilu kemarin, 12 kemarin, tentu porsinya adalah yang paling besar. Dan ketika
porsi yang paling besar dari Gen Z dan Gen milenial ini kemudian disamakan dengan penggunaan AI, pasti ya akan lebih kena ke masyarakat. Tapi harus kita perhatikan juga jumlah pemilih lain yang karakteristiknya berbeda sama Gen Z sama Gen milenial. Tentu kita nggak bisa menggunakan AI atau menggunakan sosmed atau aja, harus ada variasi lain berupa mungkin langsung ke masyarakat, menggunakan platform lain yang bisa menjangkau sesuai dengan karakteristik masyarakat tersebut sih. Jadi lagi-lagi tergantung dengan target masyarakat yang memang ingin dituju dari tim anggota paslon ini. Oke, mungkin kalau bicara soal kampanye digital ini lebih menjauhkan diri atau mendekatkan diri pada masyarakat, ya tentunya bagiku balik lagi ada sisi positif ataupun negatif ya. Mungkin juga, tapi secara ketika ingin suatu paslon ingin memperkenalkan paslonnya terlebih sendiri tuh tentunya dengan penggunaan media sosial tuh bakal jauh lebih efektif ya. Karena penyebaran informasinya itu bisa secara luas dan cepat juga ya. Yang bahkan sebelumnya misalkan kalau kita bicara soal Prabowo Gibran ya, siapa sih yang tahu Mayor Teddy sebelumnya? Nggak ada yang tahu. Terus mungkin kalau dari sisi Anies Mohaimin, siapa sih yang tahu Tom Lembong sebelumnya? Nggak ada yang tahu. Siapa kamu namanya siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Nah, itu kan berawalnya kenalnya karena media sosial. Jadi ya penyebaran informasinya melalui media sosial itu jadi jauh lebih cepat kan. Jadi masyarakat juga memperkenalkan ataupun jadi kenal gitu loh, siapa sih paslon 01, siapa sih paslon 02, siapa sih paslon 03, dan siapa aja sih yang berada di jajaran paslon-paslon tersebut. Jadi tentunya ya kalau misalkan bisa mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kampanye media di media sosial itu ya bisa. Cuma kalau dari langsung secara emosionalnya langsung tuh ya tentunya ya menurutku kurang efektif, karena kalau bicara soal pendekatan diri paslon dengan masyarakat langsung tuh ya perlu turun langsung ke bawah, ke lapangan, ke grassroots. Jadi ya pendekatannya tuh lebih berasa juga kan. Kalau misalkan kita bicara sosial media kan ya cuma masyarakat yang melihat paslonnya kan. Tapi kalau misalkan kita turun ke masyarakat langsung ya paslonnya bisa melihat langsung masyarakat, Pak, kondisinya gimana di wilayah itu tuh, kondisinya gimana. Berarti tergantung dari sasarannya itu siapa, dan kebetulan kebanyakan tuh 2024 kemarin pemilih pemula tuh sebanyak 50%. Iya, 50%. Ya. Mungkin kalau bicara soal pemilu kedepannya ya tentu kita nggak bisa langsung menarik kesimpulan bahwa kampanye digital ini tuh bisa dipakai di pemilu selanjutnya. Karena kan kita bicara soal politik itu tentunya dinamis kan ya. Ya tentunya perlu diperhitungkan dulu ya kalau misalkan kita konteksnya bicara soal pemilu 2029, bisa jadi ada pelemahan tuh secara kampanye digital. Mungkin udah tahu bagaimana cara main kampanye digital, gimana, terus plus minusnya apa. Jadi ya mereka juga bisa mengambil celah kalau misalkan kompetitor A ini menggunakan kampanye digital, kita juga tentunya mempunyai counter gitu, strategi perlawanannya untuk melawan kampanye digital. Jadi kalau misalkan penggunaan kampanye digital ini bisa digunakan secara berkelanjutan, potensinya sih kemungkinan masih bisa ya. Tapi kalau dariku belum bisa dipastikan karena perkembangan zaman juga tentunya ya setiap tahunnya pasti ada perubahannya masing-masing kan. Jadi ya belum tentu dipastikan juga bakal dipakai di pemilu 2029. Oke, kalau dari aku sendiri kita bedain dulu sih sebetulnya antara kampanye digital sama penggunaan AI. Karena ini kan sebenarnya dua komponen yang berbeda tapi saling melengkapi. Karena belum tentu kampanye digital itu harus pakai AI aja. Ada strategi atau ada objek strategi lain yang bisa digunakan selain AI. Dan itu betul kata yang masih bilang, tergantung dengan situasi dalam pemilih di 5 tahun ke depan. Apakah penggunaan AI ini akan bisa menjadi salah satu ujung tombak lagi seperti yang dilakukan oleh Prabowo Gibran, atau justru ada strategi lain yang lebih efektif. Kalau bicara soal kampanye digital pasti akan lebih terkuat lama
karena itu ujung tombak dari keterbukaan dan ketersediaan akses informasi yang bisa dijangkau sama semua orang. Nah, gitu. Tapi penggunaan AI ini kan kita nggak tahu apakah nanti mungkin lebih banyak penggunaan AI yang dijatuhkan, misalkan dengan suara yang dibuat-buat, terus muka atau wajah orang yang diperlihatkan sebagaimana mestinya, kan malah jadi membuat masyarakat itu tidak tertarik dengan penggunaan AI. Jadi itu jawabannya adalah kita mengikuti arus terlebih dahulu, apakah memang perilaku pemilih ini berubah, apakah memang sama. Tapi yang jelas kalau digital akan selalu menjadi faktor penting dalam kampanye pemilihan presiden atau pemilihan umum. Kayak gitu. Mungkin apa yang nambahin sedikit ya. Tadi yang aku bilang sebenarnya kampanye digital ini kemungkinan bisa dilanjutkan atau tidak, terus sebenarnya ya dinamis ya. Bisa jadi mungkin di tahun depan Instagram udah nggak ada, TikTok udah nggak ada, Twitter udah nggak ada, ya itu nggak ada yang tahu. Jadi kan sebenarnya dari Instagram, Twitter maupun TikTok itu sebagai tumpuan utama untuk melakukan kampanye digital, karena ya masyarakat Indonesia juga banyak yang menggunakan ketiga platform tersebut kan. Jadi ya nggak ada yang tahu nih kedepannya nih kayak gimana nih, mungkin ada perubahan platform ataupun platform yang nggak diizinkan untuk dipergunakan di Indonesia ini. Jadi ya nggak ada yang tahu ke depan bagaimana. Nah, itu dia pembahasan dari penggunaan AI dalam strategi kampanye politik pada pemilihan presiden. Ya, pembahasan kita mengenai politik digital. Dadah! Dadah! Thank you guys. Tabrak masuk, ada gagasan tetap masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengangguk. Kerja nyata paling jelas, berjuang tanpa batas. Prabowo Gibran tetap gas, Indonesia makin emas. Oke gas, nomor 2 torang gas. Nomor 2 torang gas. Pasangan dua tuh kebal serangan, tak perlu janji manis tuh bertahan. Berbagi kerja tuh kemanusiaan, Indonesia maju dan kita lanjutkan. Kita kan rakyat yang hidup bergizi, kebutuhan pokok semua terisi. Prabowo Gibran berakselerasi, hidup yang sulit silakan pamit. Kita pastikan pilihan menuju masa depan Indonesia lebih baik dari yang kita pikirkan. Mari kita wujudkan, kita bisa putuskan, karena di masa depan ada Prabowo dan Gibran. Oke gas, Prabowo Gibran paling pas.